Melanjutkan dari video sebelumnya sudah kita bahas mengenai analisis regresi yang sederhana dengan menggunakan Minitab. Langkah selanjutnya adalah kalau misalkan kondisi yang kita temui adalah regresinya adalah regresi non-linear, ya. Bagaimana langkah analisisnya dengan menggunakan Minitab? Caranya adalah sebenarnya prosesnya hampir sama, yakni klik start, ya, start regression. Kemudian di sini kita bisa menggunakan non-linear regression atau fitted line plot. Ya, ini ada beberapa pilihan seperti linear, kuadratik, kubik. Kalau misalkan kita menggunakan kuadratik, kubik itu juga bisa, ya. Jadi kenapa kita harus jadi gini? Mana yang lebih baik antara menggunakan kuadratik sama kubik? Ya, kalau misalkan kondisinya adalah non-linear. Nah, ini kita bisa pilih kedua-duanya, kemudian kita bandingkan nilai MSI-nya mana yang lebih kecil. Misalkan saya menggunakan G-nya adalah yang Y, X, kemudian saya mengeluarkan nilai kuadratiknya terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik yang residual, kemudian klik option, ya, ini nggak usah kita centang apapun. Ini misalkan 4-in-1 seperti ini, ataupun kalau kita tidak mau masukkan juga nggak masalah. Oke, kemudian oke lagi, tapi modelnya adalah kuadratik. Nah, dalam model kuadratik, nantinya bentuk modelnya itu dapat kita lihat di bagian ini. Di bagian ini, polynomial regression analysis Y versus X, ya. The regression equation is bla 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 bla. Ini adalah bentuk modelnya, ya. X bintang 2 ini sama saja kayak X pangkat 2, X kuadrat. Ya, bentuknya adalah seperti ini, ya. Nah, ternyata kalau kita menggunakan kuadratik, ya, kuadratik nilai R square-nya 76,1%, sementara nilai MSE-nya adalah 73263. Nah, sementara bagaimana kalau kita menggunakan fit plot yang lain? Kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan fit line plot yang lain, misalkan di sini kita menggunakan kubik, bagaimanakah hasilnya? Nah, kalau menggunakan kubik ternyata ditemui hasilnya adalah seperti ini. Kubik itu berarti nanti pangkat 3, sehingga nanti modenya nanti ada X pangkat 3-nya, ya. Modenya cukup panjang. Nah, di sini kalau kita melihat nilai R square-nya mungkin sama-sama 76,1, ya. R square-nya kalau teman-teman perhatikan di sini, R square-nya sama-sama 7. Kalau menggunakan kubik tadi gitu, kalau menggunakan yang tadi yang sebelumnya, yang kuadratik tadi kita menggunakan ketemunya adalah nilai S square-nya 76,1, MSI-nya 73.263. Terus kemudian kalau misalkan menggunakan kubik, nanti S square-nya sama 76,1, cuma nilai mean square error-nya sebenarnya 76,028. Kuadratik 73, kubik 76028, 73263, 76028. Sehingga antara kedua metode ini yang paling bagus untuk menggambarkan kondisi tersebut antara dua model ini, ya, itu adalah yang sebelumnya, yang kuadratik, karena dia memiliki nilai mean square error MS errornya 73263, sementara yang ini yang kubik 76028 kan lebih kecil yang ini, sehingga nanti untuk kalau kita membandingkan antara keduanya maka kita pilih yang kuadratik. Ini kalau misalkan kondisinya seperti itu. Nah, di dalam Minitab kita juga disediakan beberapa macam model yang lainnya, seperti, ya, kita bisa pilih yang tidak di fitted line plot, tapi di non-linear regression, ya. Nah, di sini ini adalah tampilannya. Di bagian respon kita masukkan Y. Untuk modelnya, untuk fungsinya, ini bisa menggunakan use catalog atau use calculator. Jadi bedanya adalah kalau kita menggunakan use calculator, berarti nantinya kita sudah tahu bentuk modelnya itu akan seperti apa. Ya, jadi teman-teman bisa mencari referensi dari berbagai macam buku nantinya yang modelnya itu di luar dari model yang sudah disediakan sama mesin Minitab. Tapi kalau kita menggunakan model yang disediakan di Minitab, kita bisa menggunakan use catalog. Nah, ini ada banyak sekali metode-metode, ya, yang digunakan. Ada atau fungsi-fungsi, ya, banyak sekali. Ada static regression, exponential, convex, concave,
dan seterusnya sampai yang bawah. Ini adalah beberapa metode-metode atau model non-linear yang bisa kita pilih. Nah, berhubung tadi yang kita gunakan itu variabel parameternya cuma satu, di mana kita hanya menggunakan X variabel prediktornya satu, maka yang kita bisa pilih adalah yang convex 1, convex 2, convex 3, concave 2, terus kemudian satu parameter sigmoid, terus kemudian atau hanya itu saja. Jadi kita hanya menggunakan pilihannya hanya itu saja. Nah, yang kita gunakan yang mana itu juga sama saja caranya dengan yang sebelumnya. Jadi kita coba satu persatu, kita lihat mana yang modelnya paling kecil, nilai MS-nya yang paling kecil. Misalkan kita menggunakan yang convex ini, ya caranya adalah kita pilih yang convex, modelnya adalah 1/1 plus theta dikalikan x. Theta ini sama kayak theta, sama aja. Kemudian klik OK, x-nya di sini adalah yang ini. Kemudian klik OK. Kemudian di bagian parameters ini kita klik 1 ya, sebagai untuk digunakan untuk mencari nilai estimasinya, karena kita perlu menggunakan suatu iterasi, kalau nggak salah dengan menggunakan Gauss-Newton. Kemudian klik OK. Nah, kemudian di bagian option ini, ini adalah algoritma yang digunakan untuk melakukan iterasi. Ada Gauss-Newton, ada Lefebvre kuat. Jadi teman-teman nanti silahkan pelajari metodenya atau teori secara umumnya saja, apa bedanya Gauss-Newton sama Lefebvre kuat yang digunakan untuk mencari nilai parameternya ya. Kemudian nanti ada prediksi juga, saya kira tidak perlu. Storage-nya ini kita bisa centangin residual sama parameter mungkin ya kalau teman-teman membutuhkan. Kemudian klik OK. Result ini saya kira sudah saja cukup. Graph pun juga sama seperti sebelumnya, nggak usah. Langsung aja kita klik OK. Nah, di bagian klik OK, nah ini adalah bentuknya. Jadi bentuknya menjadi cukup berbeda ya sama yang tadi ya. Bentuk modelnya menjadi seperti ini. Dia sama dengan 1/1 plus 0,0111749x. Artinya di sini cukup sulit kalau misalkan teman-teman mau menginterpretasinya seperti apa ya, karena memang modelnya itu serumit ini. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari nilai MSI-nya sangat besar sekali ya, sebesar 200 berapa ini? Di pure errornya ya, atau di bagian source ini ada errornya, itu ada 204 bukan lebih nih, 2.046.816 dibandingkan yang tadi itu. Sepertinya kalau kita menggunakan dibandingkan kuadrat sama kubik, nilai MS-nya jauh lebih besaran yang ini ya, yang concave ya kalau nggak salah, convex 1. Jadi saya rasa mendingan kita menggunakan yang tadi karena memiliki nilai MS yang lebih kecil dibandingkan yang ini. Atau teman-teman nanti silahkan dicoba satu persatu yang sudah disediakan sama si Minitab ya. Ada sebentar, ada berbagai macam pilihan. Misalkan teman-teman mau menggunakan metode yang lain, menggunakan gambar yang lain, misalkan di sini kita pilih yang parameternya satu ya, misalkan convex 3 atau convex 2. Ini convex 2 misalkan. Kemudian klik OK. Klik OK aja. Di sini X-nya adalah yang ini. Oke lagi, parameternya kita klik 1 di sini untuk iterasi dan seterusnya. Langsung aja kita OK. Modelnya akan seperti ini. Y sama dengan 1,00295x tanpa beta, tanpa nilai beta nolnya ya. Jadi itu ada nilainya. Sementara nilai MSI-nya adalah 907.803. Ini lebih kecil dibandingkan yang convex pertama, tapi tetap lebih tinggi nilainya atau lebih besar dibandingkan kita menggunakan quadratic ataupun yang kubik ya karena yang paling kecil adalah yang quadratic. Ya, saya rasa seperti itu. Nanti silahkan dicoba sendiri. Nah, nilai residual inilah yang kalau kita gunakan modelnya, nanti kita analisis dengan menggunakan asumsi klasik residual, baik normalitas, kemudian uji identik, independen, atau dengan kata lain mengecek apakah terjadi heterogeneisitas atau terjadi autokorelasi. Ya, itu kalau kita misalkan analisis dengan menggunakan Minitab. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan SPSS? SPSS ini sebenarnya caranya sama persis ya. Sama persis sebelumnya dengan menggunakan Minitab. Cuman SPSS ini akan jauh lebih enak saya kira. Saya copy dulu datanya ke sini. Tunggu.
Ini adalah datanya. Saya hilangkan 00-nya, saya agak risih kalau misalkan 00-nya itu ada muncul 2 seperti itu. Ini adalah X-nya. Terus kemudian ini adalah Y-nya. Ini tadi pendapatan ya. Kita tulis aja misalkan di sini X-nya adalah pendapatan biar nggak lupa. Kemudian di sini adalah konsumsi seperti ini. Konsumsi, sorry. Nah, kita balik lagi aja ke sini. Kemudian kita analisis terlebih dahulu. Yang pertama adalah uji linearitas. Uji linearitasnya bagaimana? Caranya adalah kita bisa menggunakan gambar. Kalau misalkan menggunakan scatter plot pun juga nggak masalah. Misalkan teman-teman menggunakan scatter plot simple scatter yang ini. Misalkan Y-nya adalah ini, X-nya adalah yang ini. Kita masukkan ke Y-aksis sama X-aksis. Langsung aja kita oke. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Ternyata hasilnya adalah, nah ini adalah gambaran kalau kita menggunakan sketchpad, bentuknya sama persis kayak Minitab tadi. Nah sementara di dalam Minitab di SPSS itu ada cara khusus dengan cara perhitungan untuk mencari bagaimana uji linearitasnya. Ya caranya adalah apakah X sama Y ini punya hubungannya linear atau tidak. Nah caranya adalah analyze, compare means, kita pilih yang means yang paling atas, ini digunakan untuk normalitas. Kita masukkan yang dependent listnya, dependent atau variable dependent adalah variabel yang dipengaruhi berarti Y, sementara independent adalah X-nya. Ya, kita masukkan ke sini, kemudian kita oke. Kita oke, kemudian nanti kita lihat di bagian output hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah hasilnya, sebentar. Sebentar. Oh, wait. Sebentar, saya coba dulu ya. Analyze, kembali means, option. Oh, sorry. Jadi saya lupa kalau di bagian option ini harus kita centang yang linearity. That's for linearity, ya. Continue dan oke. Sehingga nanti di bagian outputnya akan keluar nah ANOVA seperti ini. ANOVA ini nantinya digunakan untuk mengecek linearitasnya. Cara mengeceknya bagaimana? Teman-teman lihat di bagian deviation from linearity. Teman-teman lihat aja di bagian SIG atau p-value-nya. P-value-nya ketemu 0,8856 yang artinya nanti p-value-nya nanti akan nilainya, kalau alfanya 5% berarti nilai p-value-nya nanti akan lebih dari nilai alfa, ya. Sehingga kesimpulannya kalau misalkan nilainya lebih dari alfa, kesimpulannya dapat kita peroleh bahwa nanti kondisinya adalah linear. Kalau teman-teman mengingat, kalau tidak saya tuliskan di sini, hipotesis linearitas H0, X dan Y-nya linear, H1 adalah kebalikannya X dan Y tidak linear. Sehingga kalau misalkan tadi berdasarkan hasil analisis yang ketemunya adalah p-value lebih dari alfa, yaitu kita terima H0, maka kesimpulannya hubungan antara X dan Y adalah linear. Hubungan antara pendapatan dan juga konsumsi berarti adalah kondisinya adalah linear. Sehingga untuk analisis lebih lanjut kita menggunakan regresi linear sederhana. Ya, jadi itu adalah bagaimana cara langkah analisis dengan menggunakan SPSS terlebih dahulu untuk bagaimana melakukan uji linearitas ya. Baik nanti kita bisa menggunakan gambar scatter plot, tapi juga kita bisa menggunakan suatu pengujian dengan menggunakan SPSS, karena di SPSS itu sendiri menyediakan bagaimana langkah analisis dengan untuk uji linearitasnya. Ya, di means tadi kita masukkan dependent list sama pendapatannya, dependent list sama independent list. Konsumsi masuk ke dependent, pendapatan masuk ke dependent, tapi jangan lupa di bagian optionnya tadi saya lupa ya di awal-awal untuk mengecek yang menyentuh test for linearity, jangan lupa dicentang test for linearity-nya supaya muncul ANOVA yang digunakan untuk mengecek linearitasnya ya.